Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan jadwal ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang proses keperawatan komunitas. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sudah mempelajari tentang konsep keperawatan komunitas. Nah, untuk hari ini kita lebih fokus pada nursing proses, ya, proses keperawatan komunitas. Tujuan yang ingin kita capai dari materi pada hari ini secara umum, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami tentang proses keperawatan komunitas ya. Kemudian kalau kita lihat secara khususnya yang ingin kita capai yaitu Bapak Ibu mampu menjelaskan pengkajian keperawatan komunitas, kemudian Bapak Ibu juga diharapkan mampu menjelaskan diagnosa keperawatan komunitas, menjelaskan perencanaan keperawatan komunitas, kemudian menjelaskan pelaksanaan atau implementasi di dalam keperawatan komunitas, dan yang terakhir yaitu Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menjelaskan evaluasi program keperawatan komunitas ya. Jadi poin-poin inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ada 5 poin tadi yang saya sebutkan, dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, dan yang kelima yaitu evaluasi ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat dari judul materi kita pada hari ini ya, yaitu proses keperawatan ya. Yang namanya proses keperawatan ya, itu adalah mempunyai tahapan-tahapan ya. Tadi yang sudah saya sebutkan pada tujuan yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis. Jadi memang tidak boleh terbolak-balik ya. Tahapan-tahapan itu harus kita lakukan secara sistematis ya. Ada 5 tahapan di dalam nursing process, yaitu yang pertama pengkajian ya. Kemudian yang kedua penentuan atau menegakkan diagnosa keperawatan, kemudian membuat perencanaan dari diagnosa atau masalah keperawatan yang muncul, kemudian yang keempat melaksanakan implementasi atau pelaksanaan dari perencanaan yang kita buat, dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi ya dari implementasi atau pelaksanaan yang kita lakukan. Nah, tahapan-tahapan ini tidak bisa dilakukan secara terbolak-balik, jadi harus sistematis. Oleh sebab itu, untuk di awal yaitu pengkajian ini sangat penting sekali karena akan menentukan tahapan-tahapan yang lain seperti itu. Jika pengkajian yang kita lakukan tidak benar, maka penentuan diagnosa hingga sampai nanti evaluasi juga tidak benar. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, kita bahas dulu untuk poin pertama ya di dalam proses keperawatan, yaitu yang pertama pengkajian ya. Kalau lihat dari pengertiannya, Bapak Ibu bisa perhatikan slide berikut ya. Pengkajian keperawatan komunitas, jadi ini merupakan tahap pertama
tahap pertama dalam proses keperawatan komunitas ya. Jadi kita yang tadi saya sampaikan tidak bisa terbolak-balik ya, harus menentukan diagnosa keperawatan duluan misalnya, itu nggak bisa. Jadi pengkajian ini harus yang pertama ya. Dimana pada tahap ini perawat berupaya untuk mendapatkan informasi atau data tentang kondisi kesehatan komunitas dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan komunitas ya. Jadi tahap pertama ini tahap yang sangat penting sekali, sangat vital sekali untuk menemukan atau mendapatkan informasi-informasi atau data-data kondisi kesehatan di komunitas ya. Jadi jika Bapak Ibu dalam proses pengkajian ini kurang spesifik, kurang detail ya, kurang menyeluruh, secara otomatis nanti hasil yang didapatkan juga tidak menyeluruh, seperti itu. Jadi betapa pentingnya tahap pertama ini untuk tahapan-tahapan yang berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan bahwa proses pengkajian ini sangat vital sekali. Nah, apa saja yang termasuk di dalam pengkajian itu? Mari kita lihat satu persatu ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat secara satu persatu di dalam pengkajian komunitas ya, ada beberapa data yang perlu dikumpulkan ya. Jadi ini kita bagi ada 3 ya. Yang pertama yaitu inti komunitas, kemudian yang kedua ada subsistem komunitas, dan yang ketiga yaitu persepsi. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 3 poin ini ya. Kalau dilihat dari inti komunitas ya, jadi apa saja yang termasuk dalam inti komunitas itu di dalam proses pengkajian, yaitu yang pertama sejarah atau riwayat dari daerah yang kita kaji ya. Jadi sejarah, riwayat atau perubahan-perubahan dari daerah yang kita kaji ini termasuk misalnya batasan wilayahnya, kemudian pemekaran-pemekarannya, seperti itu. Jadi ini juga termasuk salah satu data yang perlu kita dapatkan. Kemudian yang kedua yaitu demografi. Demografi di sini Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, dari usia, kemudian karakteristik jenis kelamin, distribusi ras dan etnis ya. Jadi itu juga termasuk di dalam inti komunitas. Kemudian tipe keluarga. Nah, keluarga ini yang juga harus kita masukkan di dalam data pengkajian dalam komunitas ya, tipe keluarga. Kemudian ada lagi status perkawinan, kemudian statistik vital ya, kelahiran, kemudian kematian, kelompok usia dan penyebab kematian, sampai nanti ada nilai-nilai dan keyakinan ya. Agama juga masuk di situ. Nah, ini yang kita perlukan data-data ini khususnya di dalam poin inti komunitas ya. Nah, berikutnya ya, tadi sudah inti komunitas, sekarang subsistem komunitas. Di dalam subsistem komunitas ya, yang kita perlu kumpulkan data pengkajiannya ya, yaitu yang pertama lingkungan fisik ya.
lingkungan fisik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, banyak di komunitas atau di daerah-daerah binaan kita itu kualitas airnya bagaimana, kemudian pembuangan limbahnya bagaimana, apakah banyak terdapat polusi udara seperti itu, ruang terbuka, perumahan, atau adakah daerah-daerah hijau yang di daerah tersebut ya. Kemudian kondisi-kondisi kualitas makanan ya, akses di dalam lingkungan tersebut bagaimana, seperti itu. Kadang-kadang ada di suatu daerah terpencil yang proses aksesnya sulit dijangkau ya, ditambah kondisi-kondisi lingkungan yang sangat atau yang tidak mendukung ya untuk kesehatan seperti itu. Nah, ini data-data inilah yang sangat kita perlukan di dalam pengkajiannya, khususnya untuk lingkungan fisik. Berikutnya yaitu, atau yang kedua yaitu dari data subsistem, yaitu pelayanan kesehatan ya. Bapak Ibu, di dalam komunitas untuk poin ini juga sangat kita perlukan di dalam pengkajian ya, yaitu pelayanan kesehatan komunitas. Jadi apakah di wilayah yang kita bina atau yang kita kaji ini ada tempat pelayanan kesehatan ya, puskesmas, kemudian klinik, rumah sakit, atau ada pengobatan-pengobatan tradisional di situ ya, atau pelayanan kesehatan yang lainnya ya. Data ini sangat kita perlukan ya, dan ini akan dapat kita lihat bagaimana masyarakat atau keluarga itu menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, seperti itu ya. Selain itu ya, Bapak Ibu juga bisa melihat apakah di wilayah yang kita bina itu masyarakat ada yang mengalami sakit kronis ya, atau sakit akut. Nah, ini juga menjadi hal penting bagaimana masyarakat itu menggunakan pelayanan kesehatan di wilayahnya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya yaitu ekonomi ya. Jadi tadi kita sudah membahas lingkungan fisik, kemudian ada pelayanan kesehatan. Nah, yang berikutnya ini yaitu ekonomi. Nah, kalau dilihat dari data ekonomi ya, jadi memang ini ada hubungannya dengan karakteristik keuangan keluarga dan individu ya. Jadi data ini kita perlu juga dapatkan di dalam pengkajian ya, bagaimana karakteristik keuangan keluarga atau individu, kemudian status pekerjaannya, kemudian kategori pekerjaannya ya. Kita juga bisa mendapatkan di dalam komunitas itu berapa kira-kira jumlah penduduk atau jumlah jumlah jiwa ya yang tidak bekerja ya. Kemudian kadang-kadang ada wilayah yang sempat kita bina itu merupakan lokasi-lokasi industri ya, atau pusat bisnis ya, atau pasar seperti itu. Nah, ini akan menjadi data tersendiri yang kita butuhkan di dalam nantinya saat penentuan diagnosa atau perencanaan, seperti itu ya. Baik, berikutnya yaitu transportasi dan keamanan ya. Nah, untuk transportasi dan keamanan ini kita bisa melihat apakah alat transportasi warga atau penduduk yang digunakan ya,
apakah ada transportasi umum, ya, bus, kemudian angkot dan lain-lain, ya, atau ada transportasi yang lainnya, ya, atau kebetulan misalnya daerah yang kita bina ini merupakan daerah-daerah yang terisolir, ya, sehingga akses ke sana susah, tidak ada kendaraan atau angkutan umum, ya, sehingga harus berjalan kaki untuk ke kota atau menuju ke pelayanan kesehatan. Nah, ini yang kita sangat perlukan data-data tersebut, ya. Berikutnya yaitu politik dan pemerintahan, ya. Jadi di sini memang lebih fokus pada pemerintahan, ya, khususnya di RT, RW atau kelurahan, kecamatan, ya. Jadi bagaimana misalnya apakah di wilayah yang Bapak Ibu nanti akan bina atau akan melakukan pengkajian, apakah ada posyandunya, kemudian kelompok PKK, ya, Karang Taruna, atau mungkin ada posbindu, ya, poskesdes, panti dan lain-lain, ya. Kemudian apakah ada kegiatan politik yang ada di wilayah tersebut, ya. Kalau kita lihat dari politiknya, terus peran peserta partai politik dalam plan kesehatan. Nah, ini bukan data penunjang, ya. Jadi seandainya memang kebetulan ada wilayah yang kita bina itu adalah ada partai politik, ya, kemudian bagaimana dengan peran mereka sebagai di dalam plan kesehatan. Nah, itu juga data itu sangat kita perlukan, ya. Baik, yang berikutnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini masuk juga dalam kategori subsistem di komunitas, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita lihat ini ada 2 kategori, ya. Jadi yang perlu kita kaji nanti yaitu yang pertama untuk komunikasi formalnya, yaitu apakah di komunitas yang Bapak Ibu kaji itu untuk komunikasi formal itu sudah ada surat kabar, kemudian radio, ya, televisi, telepon, internet, ya, seperti itu. Untuk zaman sekarang saya rasa ini hampir semua sudah ada, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada daerah-daerah terpencil itu yang tidak bisa mengakses untuk telepon, kemudian televisi, seperti itu. Dan ini benar-benar yang sering kita lihat di daerah-daerah yang terisolir, ya. Nah, kemudian tadi ada komunikasi formal, kemudian ada juga komunikasi informal, ya. Nah, komunikasi informal ini misalnya di komunitas atau di wilayah yang kita kaji nanti, ya, itu misalnya apakah ada papan pengumuman, ya, atau poster, brosur-brosur dan lain sebagainya yang kita lihat sebagai media komunikasi warga tersebut, ya. Ini merupakan data-data penunjang yang sangat kita butuhkan di dalam pengkajian komunitas, ya. Nah, selain komunikasi, tadi ada juga kita beralih ke berikutnya yaitu pendidikan, ya. Nah, Bapak Ibu, banyak daerah-daerah yang kita bina, ya, atau nanti Bapak Ibu melakukan pengkajian, ya, ada
yang terkait dengan pendidikan ya. Ini misalnya apakah di wilayah yang Bapak Ibu bina ada sekolah ya, atau mungkin ada perguruan tinggi di situ ya, ada perpustakaan atau ada pendidikan-pendidikan khusus ya di luar pendidikan-pendidikan formal seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa Bapak Ibu nanti dapatkan saat pengkajian ya, sesuai dengan kondisi wilayah. Baik, yang terakhir yaitu rekreasi. Nah, rekreasi ini lebih fokus pada area tempat rekreasi ya, maksudnya bukan rekreasi keluarga. Jadi misalnya nih di komunitas apakah ada area bermain, kemudian taman ya, atau adakah tempat rekreasi umum ya, atau fasilitas khusus sebagai tempat rekreasi seperti itu. Nah, biasanya tempat-tempat ini menggambarkan kondisi kemajuan dari wilayah yang akan kita kaji ya. Baik Bapak Ibu, jadi ada 8 poin tadi ya yang termasuk di dalam subsistem ya. Kalau saya ulang dari awal ya, jadi 8 subsistem itu, yang pertama lingkungan fisik, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian ada transportasi dan keamanan, terus politik dan pemerintahan, komunikasi, pendidikan, dan yang terakhir yaitu rekreasi ya. Baik, tadi sudah dibahas tentang inti komunitas, kemudian subsistem komunitas, dan yang ketiga yaitu persepsi ya. Apa yang termasuk dalam persepsi ya? Untuk data persepsi yang perlu kita kumpulkan yaitu meliputi ya, yang pertama tentang tempat tinggal ya, tempat tinggal, yaitu bagaimana perasaan masyarakat tentang komunitasnya atau komunitinya seperti itu ya. Apa yang menjadi kekuatan mereka, kemudian apakah ada permasalahan, dan tanyakan pada masyarakat dalam kelompok yang berbeda ya, misalnya kelompok lansia, kelompok remaja, atau kelompok pekerja seperti itu, atau kelompok yang lain nih misalnya kelompok-kelompok dari ibu rumah tangga seperti itu. Tanyakan dari hal-hal tersebut ya. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari kelompok-kelompok tersebut. Yang berikutnya yaitu persepsi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pernyataan umum tentang kesehatan dari komunitas yang Bapak Ibu kaji ya. Apa yang menjadi kekuatan komunitas itu, kemudian apa masalah kesehatan yang muncul ya, atau potensi masalah yang dapat diidentifikasi seperti itu. Nah, jadi hal-hal tersebut ini merupakan data persepsi yang bisa kita kumpulkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Berikutnya kalau kita lihat dari pokok-pokok materi ini ya, kita akan bahas bagaimana metode pengumpulan data komunitas ya. Nah, mungkin ada yang sudah pernah melakukan ya, karena saya tahu Bapak Ibu sendiri hampir semua sudah bekerja ya, dan pasti sudah pernah melakukan
teknik pengumpulan data ini, ya. Baik, apa saja teknik pengumpulan data yang dapat kita lakukan di dalam pengkajian komunitas, ya. Yang pertama yaitu wawancara, ya. Nah, wawancara ini Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan, ya, di daerah binaannya, ya. Ini merupakan proses interaksi atau komunikasi langsung antara pewawancara dengan responden atau warga, seperti itu, ya. Data yang dikumpulkan ini yang bersifat fakta, ya, misalnya umur, pendidikan, pekerjaan, ya, atau penyakit yang pernah diderita, seperti itu. Atau kemudian yang terkait dengan sikap, ya, misalnya sikap terhadap pembuatan pelayanan kesehatan, atau misalnya nih ada di sana dibuat jamban keluarga. Nah, bagaimana sikap terhadap pembuatan jamban keluarga tersebut, ya. Kemudian yang juga terkait dengan wawancara yaitu pendapat, ya. Kita juga bisa menilai atau bagaimana pendapat warga tentang pelayanan kesehatan, misalnya yang dilakukan oleh para petugas, ya, petugas kesehatan, ya. Kemudian dari wawancara juga kita bisa tahu apa keinginan, ya, dari warga untuk mengatasi masalah kesehatannya, seperti itu, ya. Dan juga dari wawancara kita juga bisa melihat atau mendengarkan pengalaman-pengalaman warga terkait dengan masalah kesehatan yang muncul di wilayahnya, seperti itu. Jadi metode atau teknik pengumpulan data yang pertama ini yaitu wawancara. Itu ada beberapa hal yang dapat kita kumpulkan, ya. Penggunaan metode wawancara ini, ya, penggunaan metode wawancara dalam pengumpulan data di pengkajian itu ada keuntungan dan ada kerugiannya, ya. Jadi kalau kita lihat keuntungannya yaitu jawaban yang diberikan oleh warga atau responden itu secara spontan, ya, hingga jawaban dapat dipercaya, seperti itu, ya. Kemudian kita juga dapat menilai kebenaran dan keyakinan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan. Nah, dan juga satu hal juga yang menjadi keuntungan untuk wawancara yaitu dapat membantu responden atau warga untuk mengingat kembali hal-hal yang lupa, seperti itu, ya. Jadi dan pasti data yang diberikan atau diperoleh itu data-data yang primer, seperti itu, ya. Data yang langsung dari warga atau individu, ya. Nah, sedangkan kerugiannya, ya, membutuhkan waktu yang lama, ya, dan mungkin perlu biaya yang relatif besar, seperti itu, ya. Jadi memang wawancara ini salah satu yang menjadi kerugian yaitu waktu yang lama, seperti itu, ya. Untuk wawancara kita juga perlu adanya pedoman khusus, ya. Jadi adanya pedoman khusus atau daftar pertanyaan yang dibuat untuk si pewawancara, ya. Nah, ini tujuannya agar
si pewawancara itu dapat melaksanakan tugas wawancaranya dengan baik, ya, seperti itu. Jadi ada pedoman khusus yang dibuat agar wawancara itu benar-benar terstruktur seperti itu, tidak jauh melebar dari apa yang menjadi tujuan atau capaiannya, seperti itu, ya. Teknik pengumpulan data berikutnya yaitu angket, ya. Nah, angket ini adalah jawaban yang diisi oleh si responden atau warga sesuai dengan daftar yang diterima, ya. Jadi ini agak berbeda dengan wawancara, ya. Kalau wawancara itu jawaban dari warga atau responden itu diisi oleh pewawancara, sedangkan angket ini diisi oleh si responden atau warga, seperti itu, ya. Untuk angket sendiri ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, ya, atau dua teknik, ya. Yang pertama yaitu ada istilahnya canvasser, ya. Canvasser itu yaitu angket ini yang telah diisi itu ditunggu oleh petugas yang menyerahkan atau kita menunggunya, ya. Jadi setelah selesai langsung diambil. Atau yang kedua yaitu householder, yaitu dikirimkan melalui alamat si warga atau individu atau responden. Jadi ada yang ditunggu, kemudian ada yang dikirimkan, seperti itu, ya. Nah, ini banyak teknik-teknik atau penggunaan metode angket ini yang juga digunakan dalam proses penelitian, seperti itu, ya. Oke, itu angket. Nah, berikutnya yaitu observasi. Nah, teknik pengumpulan data yang ini adalah observasi. Observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data ini yang menggunakan indera kita, ya, khususnya indera mata, ya. Jadi memang observasi ini sangat murah sekali, ya. Jadi tidak memerlukan biaya apa-apa, ya. Hanya kita mengamatin saja, ya. Jadi memang secara mudahnya teknik ini sangat bermanfaat untuk mengurangi jumlah pertanyaan, ya. Misalnya pertanyaan tentang kebersihan rumah, ya. Saya rasa kebersihan rumah ini tidak perlu kita tanyakan, ya. Kita hanya perlu observasi bagaimana kondisi kebersihan rumah dari keluarga yang kita kaji, seperti itu, ya. Jadi tidak perlu kita tanyakan, tapi cukup kita observasi, seperti itu, ya. Dengan observasi juga kita bisa mengukur kebenaran jawaban pada wawancara, seperti itu, ya. Jadi misalnya kualitas air yang digunakan oleh warga, kita bisa cross check dengan observasi, seperti itu, ya. Observasi ini juga kita lakukan, ya, dapat juga dimanfaatkan yang tidak kita dapatkan di dalam wawancara atau angket, ya. Misalnya kita melakukan pengamatan terhadap prosedur dalam pelayanan kesehatan, ya. Jadi ini hanya kita bisa lakukan pada teknik observasi, ya, seperti itu.
Tetapi untuk teknik observasi ini ada juga kelemahan-kelemahannya ya, seperti itu. Jadi kelemahan yang terjadi yang pertama yaitu adanya keterbatasan kemampuan indera mata ya. Kemudian yang kedua yaitu hal-hal yang sering dilihat atau perhatian akan berkurang hingga adanya kelainan kecil yang tidak terdeteksi oleh indera kita, seperti itu. Nah, itu beberapa kelemahan dari teknik observasi. Nah, tetapi ini bisa kita atasi ya, kita bisa atasi kelemahan-kelemahan ini ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari teknik observasi itu ya. Yang pertama yaitu kita harus mengadakan pengamatan berulang-ulang. Yaitu jadi kita tidak hanya sekali saja melakukan observasi, tapi kita lakukan observasi berulang-ulang ya. Kemudian kita perlu pengamatan yang dilakukan lebih dari satu orang, seperti itu. Jadi kita tidak melakukan seorang diri melakukan pengamatan, tapi dilakukan beberapa orang sehingga banyak hasil yang didapat dari hasil observasi dan dengan kemampuan indera masing-masing, seperti itu, sehingga bisa menutupi dari kelemahan-kelemahan tadi ya. Nah, itu cara bagaimana mengatasi kelemahan untuk teknik observasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempelajari untuk pengkajian ya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan ya? Jika ada, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan atau nanti bisa kirim via WA ke saya, seperti itu, atau melalui tutor yang ada di sana ya. Baik Bapak Ibu, untuk topik berikutnya atau poin berikutnya yaitu tentang diagnosa keperawatan ya. Untuk diagnosa keperawatan komunitas ini tidak jauh berbeda dengan diagnosa keperawatan yang lainnya, yaitu yang pada KMB ya. Jadi diagnosa keperawatan komunitas ini hampir sama, yaitu terbagi dari 3 komponen ya, atau yang sering kita dengar dengan istilah PES ya, problem, kemudian E-nya itu adalah etiologi, dan S yaitu sign and symptom ya. Atau kalau kita lihat pernyataan secara umumnya, yaitu diagnosa keperawatan itu menggambarkan masalah, respon atau keadaan, kemudian ada identifikasi faktor etiologi yang berkaitan dengan masalah, dan ada tanda dan gejala yang merupakan karakteristik masalah. Jadi kalau kita singkat yaitu problem, kemudian etiologi, dan sign and symptom ya, tanda dan gejala. Baik, Bapak Ibu silakan lihat, berikut akan saya berikan contoh diagnosa keperawatan pada komunitas ya. Karena ini adalah diagnosa keperawatan komunitas, maka fokus diagnosanya juga berdasarkan pada komunitas ya. Biasanya ini pada kelompok, populasi, atau
kelompok masyarakat tertentu, ya, yang memiliki karakteristik. Nah, seperti contoh berikut. Tingginya angka kematian bayi di desa A berhubungan dengan tidak adekuatnya sarana pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan antenatal, kurangnya tenaga kesehatan yang menolong persalinan, tidak dapat dijangkau pelayanan antepartum yang ada, dimanifestasikan dengan banyaknya ibu hamil atau sekitar 40% tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, kemudian persalinan ditolong oleh dukun yang tidak terlatih 80%, dan IMR 5/1000 kelahiran hidup. Nah, itu tadi contoh salah satu diagnosa komunitas, ya. Baik, untuk contoh yang lainnya Bapak Ibu bisa cari di sumber, ya. Dan di modul juga sudah ada, Bapak Ibu bisa baca, ya. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu perencanaan keperawatan atau rencana tindakan, ya. Untuk rencana tindakan atau perencanaan ini disusun itu harus berorientasi pada yang pertama, yaitu promosi kesehatan, ya. Kemudian yang kedua, pencegahan penyakit. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan kesehatan. Yang keempat yaitu manajemen krisis, ya. Jadi Bapak Ibu dalam menyusun perencanaan harus mencantumkan 4 poin ini, ya. Jadi promosi kesehatan, kemudian pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan manajemen krisisnya. Oke, ya. Di dalam menyusun perencanaan, Bapak Ibu harus melalui langkah-langkah atau mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus menetapkan prioritas masalah, ya. Nanti akan saya bahas bagaimana cara menetapkan atau menentukan prioritas masalah. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan kriteria. Menetapkan tujuan dan kriteria, ya. Ketiga yaitu menyusun strategi intervensi. Nah, jadi langkah-langkah inilah yang harus Bapak Ibu lakukan seperti itu. Dan saya rasa langkah-langkah ini kurang lebih hampir sama dengan di asuhan keperawatan di keperawatan medikal bedah, ya. Hanya saja redaksinya yang sedikit berbeda seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Berikut saya tampilkan contoh prioritas masalah, ya, dari masalah yang ditemukan dari suatu wilayah, ya. Jadi ini ada tabel, kemudian tabel ini ada nomor, kemudian masalah kesehatan, kemudian ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya sampai K. Terus ada total skor, ya. Kemudian ada prioritas. Nah, nanti inilah yang Bapak Ibu gunakan untuk memprioritaskan masalah keperawatan komunitas, ya. Nah, di sini ada contoh masalah yang muncul atau yang ada, yaitu yang pertama gizi buruk balita, kemudian tuberkulosis,
kemudian ibu hamil resiko tinggi, ISPA pada balita, dan hipertensi. Nah, kira-kira 5 ini mana yang harus diprioritaskan, seperti itu. Nah, kita menggunakan pembobotan dengan aspek-aspek yang dinilai, yaitu yang tadi saya sebutkan dari huruf A, B, C, dan D hingga K. Ini dengan keterangan sebagai berikut, ya. A itu adalah resiko terjadi, kemudian B itu adalah resiko parah, C itu adalah potensi atau potensial untuk pendidikan kesehatan, D itu minat masyarakat, E apakah mungkin diatasi, F itu apakah sesuai program pemerintah, kemudian G tempat, H waktu, I itu dana, J itu fasilitas, dan K itu sumber daya. Nah, dari aspek-aspek ini A sampai K, ini Bapak Ibu beri pembobotan itu apakah sangat rendah dengan skor 1, kemudian rendah itu skor 2, atau cukup itu skor 3, atau tinggi itu skor 4, dan sangat tinggi itu skor 5. Nah, saya ambil contoh satu masalah, ini nomor 1, itu gizi buruk balita. Untuk A, itu resiko terjadi ini 5, ya, berarti sangat tinggi, ya, 5. Kemudian resiko parah di sini menurut warga setempat, pembobotannya bersama dengan petugas, ya, ini tinggi keparahannya, berarti 4, ya. Kemudian yang C itu potensi untuk Penkes, ini 5, sangat tinggi. Kemudian E ini adalah apakah mungkin diatasi, nomor 4, ini skornya 4, tinggi, ya. F sesuai program pemerintah, ini skornya 5. Kemudian G tempatnya ini juga mendukung, ya. Mungkin ini tempatnya punya tempat tersendiri atau tempat di tempat RT atau tempat kelurahan, seperti itu, ya. Maka di sini mereka memberikan skor 5, seperti itu. Kemudian H ini waktu. Nah, waktunya juga mendukung, ini mereka sangat antusias sekali, jadi memberikan skor 5, ya. Kemudian dananya juga ini sepertinya warga sangat berniat sekali untuk mengatasi masalah gizi buruk balita ini, sehingga dana ini mereka bisa dapatkan dengan mudah, sehingga dapat mereka memberikan skor ini 5, ya, sangat tinggi. Fasilitas, nah, juga mendukung, di sini mereka juga berikan skor 5, dan sumber daya juga 5, sehingga totalnya ini adalah 53, ya. Nah, kalau gambaran yang lainnya, ini kalau dilihat dari masalah-masalah yang lainnya yang sudah di pembobotan itu 53 ini merupakan angka tertinggi, sehingga masalah gizi buruk pada balita ini merupakan prioritas pertama, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa gunakan ini untuk melakukan prioritas masalah.
bukan berarti masalah-masalah yang lain tidak dilakukan implementasi, tetapi tetap dilakukan ya. Hanya saja kita perlu yang mana yang harus didahulukan seperti itu ya. Kalau lihat dari tabel ini, maka yang harus kita utamakan adalah masalah gizi buruk pada balita seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat pada layar ini ya. Jadi ini adalah contoh tabel rencana atau perencanaan keperawatan komunitas ya. Ini salah satu contohnya untuk diagnosa resiko tinggi penularan TB di desa A ya. Ada sasarannya di sini, sasarannya yaitu menurunnya angka kesakitan TB di desa A. Nah, kemudian ada tujuan dan rencana intervensi. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini dalam menentukan tujuan ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin capai seperti itu ya. Kalau lihat contoh di sini adalah yang pertama yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang TB menjadi 90% dari 60% pada minggu kedua bulan Februari seperti itu. Kemudian ada lagi terlaksananya dukungan masyarakat untuk penanggulangan TB pada akhir bulan Februari. Diperolehnya dukungan pemerintah daerah dalam penanggulangan TB pada akhir bulan Februari. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu meningkatnya angka kesembuhan yaitu 85% dari 69% pada akhir tahun 2013 seperti itu. Nah, itu tujuan, contoh tujuan ya. Kemudian kalau kita lihat contoh rencana intervensi ya atau perencanaan untuk masalah resiko tinggi penularan TB di desa A yaitu promosi kesehatan masalah TB untuk seluruh warga desa melalui kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat pada minggu 3 dan 4 Januari 2013 ya. Kemudian ada lagi rencananya yaitu pemasangan spanduk, poster dan penyebaran leaflet penanggulangan TB pada setiap RW pada minggu kedua bulan Januari 2013. Kemudian ada lagi pembentukan kelompok swabantu masalah TB di desa Sukahati pada minggu 3 bulan Januari 2013 ya. Terus pelatihan masalah TB untuk kelompok swabantu dan kader kesehatan pada minggu keempat bulan Januari ya. Advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan peningkatan gizi penderita TB pada minggu pertama bulan Februari 2013 ya. Dan yang terakhir yaitu pemantauan pengobatan tuberkulosis penderita TB oleh kader kesehatan dan kelompok swabantu secara rutin pada setiap bulan. Nah, rencana-rencana ini yang harus kita laksanakan sesuai dengan target kita seperti itu. Nah, dan ini sesuai dengan tadi kerangka konsep kita bahwa di dalam membuat perencanaan tadi harus ada poin-poin tersendiri. Nah, ini sudah mencakup poin-poin tersebut ya, dari promosi kesehatan sampai manajemen krisisnya seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan perencanaan. Berikutnya adalah implementasi. Implementasi merupakan
proses keperawatan tahapan keempat, yang mana pada tahap implementasi ini itu proses pelaksanaan dari perencanaan yang kita buat, seperti itu ya. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan, seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi ada promosi kesehatan masalah TB untuk seluruh warga desa, ini mungkin dalam bentuk pendidikan kesehatan ya, Penkes. Kita implementasinya yaitu melakukan Penkes atau penyuluhan kesehatan tentang TB paru, seperti itu ya, atau tentang TB untuk seluruh warga desa ya. Nah, ini kalau lihat contoh tadi melalui kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat. Misalnya Bapak Ibu melakukan implementasi pada kegiatan-kegiatan di masyarakat, misalnya ikut nimbrung di situ, misalnya pada acara pengajian ya, Bapak Ibu bisa ikut melakukan penyuluhan ya setelah acara pengajian tersebut, atau ada kegiatan-kegiatan kelompok lainnya yang bisa Bapak Ibu ikutin untuk melakukan penyuluhan ya, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, itu implementasi ya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak akan tahu apakah implementasi kita atau pelaksanaan kita ini berhasil, tercapai atau teratasi atau tidak, seperti itu. Jadi sangat perlu dilakukan evaluasi ya. Dan juga evaluasi ini merupakan tahapan yang terakhir di dalam nursing process. Jadi Bapak Ibu harus melakukan evaluasi setiap melakukan tindakan, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari jenis-jenis evaluasinya, ini ada evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif ya. Kalau evaluasi formatif itu ini dilaksanakan pada waktu pelaksanaan kegiatan ya atau program. Kemudian bertujuan memperbaiki pelaksanaan program atau kegiatan. Kemudian temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Nah, kalau evaluasi sumatif itu dilaksanakan pada saat pelaksanaan program atau kegiatan sudah selesai dan bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program atau kegiatan. Kemudian temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian ya, evaluasi tadi merupakan tahapan terakhir ya di dalam nursing process. Kurang lebih kita hampir 1 jam dari menguraikan materi dari pengkajian hingga evaluasi ya. Saya akan menyimpulkan dari awal ya, dari 5 poin tadi ya. Yang pertama yaitu data yang perlu kita kumpulkan dalam pengkajian keperawatan kesehatan komunitas, itu meliputi ada data inti komunitas, kemudian ada subsistem komunitas, dan ada data persepsi ya. Kemudian pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan teknik wawancara, kemudian angket, terus ada observasi, dan ada pemeriksaan, seperti itu ya. Kemudian ada
di dalam diagnosa ada 3 komponen yang harus diperhatikan, yaitu komponen masalah atau problem, kemudian etiologi atau penyebab, dan tanda dan gejala ya, atau sign and symptom ya. Kemudian dalam orientasi perencanaan keperawatan atau rencana tindakan, ini harus memuat promosi kesehatan, kemudian pencegahan penyakit, terus ada pemeliharaan kesehatan dan manajemen krisis, seperti itu. Terus untuk evaluasi, Bapak Ibu, tadi barusan kita bahas, yaitu ada evaluasi yang sifatnya formatif dan ada evaluasi yang sifatnya sumatif, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini untuk materi proses keperawatan komunitas ya. Kita akan bertemu kembali pada materi atau pokok bahasan yang lain ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat tutor atau bisa langsung kontak saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.